Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Dinamo bekas, jadi kita tidak terlalu banyak mengeluarkan uang. Ya, jadi setelah kita sudah menentukan topik, sekarang kita pikirkan anggaran yang bisa kita gunakan berapa banyak untuk membuat itu. Jadi artinya sekarang kita berusaha atau belajar untuk menyusun proposal anggaran, bahan-bahan yang akan kita butuhkan untuk membuat alat yang telah kita pilih tadi. Oke, ada yang tertidur? Kenapa Kori? Kenapa tidur pas Ibu menerangkan? Saya ngantuk, Bu. Oke, nanti Kori temui Ibu ya ke kantor. Silahkan sekarang cuci muka dulu supaya hilang ngantuknya. Silahkan cuci muka dulu. Setelah itu nanti temui Ibu ya setelah jam Ibu. Tahu kenapa Kori Ibu panggil ke sini, Nak? Tahu, Bu. Tahu. Kenapa Kori Ibu panggil? Karena saya tidur dalam kelas, Bu. Kenapa bisa Kori tadi tertidur ketika Ibu sedang mengajar? Karena saya mengantuk, Bu. Ternyata Kori mengantuk tadi. Tapi Kori, itu adalah hal yang wajar. Kalau misalkan kita mengantuk terus kita tertidur. Ibu juga pernah mengalaminya. Mungkin kawan-kawan Kori yang lain juga pernah mengalaminya. Bahkan Ibu pun pernah juga tertidur di ruang guru ketika Ibu terasa kantuk yang sangat. Tapi Kori, kenapa Ibu memanggil Kori saat ini ke sini? Ibu melihat ketika Ibu mengajar, Kori tidak hanya tertidur sekali ini saja, tapi sudah sering Ibu lihat. Dan juga guru-guru lain pun sering melapor ke Ibu bahwa Kori sering tertidur di dalam kelas. Pasti Kori punya alasan kenapa Kori sering tertidur di dalam kelas. Kenapa, Nak? Saya sering tidur larut malam, Bu. Kenapa bisa Kori sering tidur hingga larut malam? Karena saya sering main game, Bu, hingga lupa waktu, Bu. Berarti Kori tahu alasan kenapa Kori mengantuk. Karena Kori sering tidur hingga larut malam. Kenapa sampai sering tidur larut malam? Karena Kori sering main game. Jadi Kori sudah tahu alasan kenapa Kori sampai tertidur dalam kelas. Sekarang Ibu tanya, adakah manfaatnya Kori main game, main HP hingga larut malam? Tidak, Bu. Bagus Kori kalau Kori sudah tahu bahwa perbuatan Kori itu salah. Ibu sebagai guru juga tidak bisa melarang Kori untuk menggunakan HP. Karena di HP itu juga banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Di YouTube, di TikTok, di Instagram, begitu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Asalkan Kori bijak menggunakannya, tahu waktu menggunakannya. Dan Kori tahu tidak? Kalau kita sering tertidur hingga larut malam itu akan tidak hanya mengganggu sekolah Kori, tapi itu juga akan mengganggu kesehatan Kori. Tahu Kori itu? Saya tahu, Bu. Saya tidak akan mengulangi lagi ke depannya, Bu. Baik. Oke Kori, sekarang dari apa yang Kori lakukan di dalam kelas, yaitu tertidur di dalam kelas, menurut Kori, adakah keyakinan kelas kita yang telah Kori langgar? Ada, Bu. Ada. Apa itu, Nak?
Saya harus serius belajar dan menghargai orang lain, Bu. Oke, Kori tahu bahwa di dalam kelas itu kita harus serius belajar, kemudian harus menghargai orang lain. Ketika kita punya keyakinan kelas dan kita langgar, berarti ada konsekuensinya. Masih ingat Kori apa konsekuensinya ketika Kori langgar keyakinan kelas kita yang itu, Nak? Masih, Bu. Apa itu, Nak? Saya tadi kan tidak menghargai Ibu. Tadi saya minta maaf, Bu. Dan Ya. saya berjanji akan melengkapi catatan yang tertinggal, Bu. Oke, baik. Kori tahu konsekuensi yang harus Kori lakukan. Ibu juga sudah memaafkan Kori. Dan silahkan Kori catat kembali catatan yang Kori rasa tertinggal. Baik Kori, Ibu mengucapkan terima kasih karena Kori sudah mau datang ke sini. Kori boleh kembali ke kelas, tapi yang harus Kori ingat, apa yang Kori pahami hari ini, Kori harus berusaha untuk tidak mengulanginya lagi dan berusaha berubah tidak hanya di jam pelajaran Ibu saja, Nak, tapi di seluruh jam pelajaran guru lain. Ada paham tuh, Nak? Paham, Bu. Paham. Baik, boleh kembali ke kelas. Makasih, Bu. Sama-sama. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Bukhari dari kelas 12 F2. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Bu Fadilah untuk dapat memperbaiki tindakan saya yang salah, yaitu tertidur dalam kelas. Saya harus mampu mengatur jam tidur saya dan mampu mengontrol penggunaan handphone dengan bijak agar dapat tidur tepat waktu dan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang mau dipilih, yaitu dari anak-anak ibu rata-rata semua membuat alat. Satu contohnya membuat kipas angin, kemudian sapu elektrik, itu apalagi nak? Vacuum cleaner, dispenser, yang artinya rata-rata topik yang anak-anak pilih itu adalah penggunaan dinamo. Jadi kita satukan saja dia. Bu, saya terlambat, Bu. Kenapa Yanti? Dari mana? Dari kantin, Bu. Oke, nanti tolong tunggu ibu ya Yanti, karena Yanti sudah terlalu lama terlambatnya. Dia tunggu ibu kembali di kantin. Oke, silakan dulu. Oke, kita lanjutkan anak-anak ibu. Oke, Kak. Tahu Yanti kenapa Ibu panggil ke sini, Nak? Tahu, Bu. Tahu kenapa Yanti bisa Ibu panggil? Karena saya terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat, Bu. Kenapa Yanti bisa terlambat tadi, Nak? Tadi saya setelah makan tidak langsung masuk kelas, Bu, karena saya pikir waktu istirahat masih lama, Bu. Oh, kayak gitu. Itu wajar ya, Nak. Tadi Iya. juga Ibu lihat kawan-kawannya juga banyak yang terlambat. Mungkin pas di jam istirahat itu terlalu rame kali ya di kantin. Jadi kawan-kawan juga banyak yang terlambat tadi, tidak hanya Yanti saja. Tapi Yanti, keterlambatan Yanti tadi rasanya sudah terlalu lama. Kawan-kawan yang lain Ibu tidak ada panggil karena mereka terlambatnya masih bisa Ibu tolerir. Kira-kira apa alasan Yanti sampai bisa terlambat selama itu, Nak? Apakah Yanti tidak mendengar bunyi bel masuk? Tidak, Bu, karena saya makan di luar kantin sekolah, Bu. Oh, jadi Yanti tidak belanja di dalam kantin sekolah, di luar kantin sekolah ya? Kenapa Yanti harus makan sampai ke luar kantin sekolah, Nak? Apakah Yanti tahu berapa lama waktu istirahat kita? Tahu, Bu, waktu istirahat hanya 30 menit, Bu. Dan saya suka makanan di luar sekolah, Bu. Karena Yanti suka makanan yang di luar sekolah. Menurut Yanti, makanan yang Yanti beli di luar sekolah itu ada nggak ya di dalam kantin sekolah? Ada, Bu. Maaf, Bu, saya tahu saya salah. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Baik, Yanti tahu kalau apa yang Yanti lakukan itu salah. Sebenarnya tidak salah ya, Nak ya. Iya, Bu. Kenapa? Karena Ibu juga nggak bisa melarang Yanti untuk belanja di luar kantin sekolah karena Yanti melakukannya di jam istirahat. Tapi Ibu hanya menasehati Yanti begini.
Pas kalau Yanti misalkan memilih belanja di luar kantin sekolah, Yanti harus tahu waktu jam berapa Yanti masuk, berapa lama Yanti harus ada di kantin, sehingga Yanti tidak terlambat masuk kembali ke kelas setelah jam istirahat. Yanti harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jauh dari lingkungan sekolah dan tidak akan mendengar bunyi bel. Jadi Yanti nggak akan tahu nanti kalau orang masuk. Jadi usahakan menggunakan waktu sebaik-baiknya ya di jam istirahat Yanti. Iya Bu. Oke, Yanti. Menurut Yanti, Yanti terlambat masuk ke dalam kelas itu ada tidak ya keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati yang Yanti langgar? Ada Bu. Apa itu nak? Harus masuk tepat waktu Bu, dengan toleransi keterlambatan hanya 10 menit Bu. Yanti tahu. Ternyata sebenarnya kita boleh terlambat, tapi ada toleransinya, yaitu 10 menit. Baik Yanti, karena Yanti tahu ada keyakinan kelas yang Yanti langgar. Kira-kira masih ingatkah Yanti apa konsekuensi dari pelanggaran itu nak? Saya akan mencatat kembali dan memahami materi yang tertinggal. Nah, baik. Berarti Yanti sudah tahu ada keyakinan yang dilanggar dan apa konsekuensinya atas pelanggaran yang kita lakukan. Mudah-mudahan untuk kedepannya Yanti bisa merubah kesalahan yang telah Yanti buat dan Yanti terapkan tidak hanya di pelajaran ibu saja nak, tapi juga di seluruh mata pelajaran yang lain. Sekarang Yanti boleh kembali ke kelas, lakukan catat kembali materi yang tertinggal. Terima kasih ya Yanti ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmayanti, kelas 12 fase F2. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Bu Fadilah untuk dapat memperbaiki tindakan saya yang telah terlambat masuk ke dalam kelas. Setelah jam istirahat, saya harus mampu mengatur waktu agar tidak terlambat masuk setelah jam istirahat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.